membahas tentang salah satu buku kakak, yaitu Nabung Saham Sekarang gitu ya. Nah, mungkin untuk sebagai pemula nih kak, Resti mau tanya, kenapa sih akhirnya kakak memutuskan untuk menulis buku ini? Iya, jadi sebenarnya waktu itu saya mensupport program dari IDX untuk nabung saham. Sebenarnya itu merupakan strategi investasi yang sangat bagus, yaitu dollar cost averaging gitu. Nah, tapi kemudian setelah saya pikir-pikir lagi, strategi ini tuh sangat baik sekali untuk teman-teman yang masih pemula dalam berinvestasi saham. Karena dengan strategi nabung saham atau strategi dollar cost averaging, maka teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi saham. Tapi resikonya itu minimal, resikonya bisa ditekan. Kenapa? Karena ada harga rata-rata. Jadi kalau misalkan teman-teman berinvestasi rutin misalkan ya dalam setiap bulan atau setiap 3 bulan dalam sejumlah uang tertentu, misalkan setiap bulan itu 5 juta atau setiap 3 bulan 10 juta gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman beli pas harga sahamnya naik, itu akan dapat sedikit jumlahnya, jumlah lotnya. Tapi ketika harga sahamnya turun, teman-teman akan dapat jauh lebih banyak, sehingga di sini maka resikonya pun bisa terminimalisir ya. Jadi ada harga rata-rata atau average. Nah, strategi ini beda nih dengan strategi averaging down. Karena kalau averaging down itu belinya cuma pas turun aja. Dan kalau averaging down itu orang rugi biasanya semakin rugi. Tapi dengan strategi nabung saham sekarang atau dengan strategi dollar cost averaging, yang terjadi adalah ketika harga turun maupun harga naik terus dibeli gitu. Nah, untuk strategi nabung saham sekarang ini, nabung saham itu bisa dibagi menjadi dua sebenarnya. Yang pertama adalah dollar cost averaging murni, alias nggak peduli benar-benar dengan timing, nggak peduli dengan valuasi saham, atau dollar cost averaging atau nabung saham yang dikombin dengan valuasi, jadi masih ngelihat valuasi perusahaan. Nah, mungkin nanti saya akan bisa jelaskan perbedaan keduanya. Jadi kalau ditanya kenapa sih saya nulis buku ini, karena saya pengen teman-teman semuanya yang masih pemula juga bisa merasakan keuntungan di dalam berinvestasi saham dengan risiko yang minimal. Baik, berarti tadi juga kita udah bahas ya Kak mengenai resiko ini di sesi sebelumnya, bahwasanya kalau misalnya high risk, high return, low risk, low return gitu ya. Ini nih yang menjadi apa? Menjadi trigger nih untuk teman-teman gitu. Berarti niat awalnya memang ingin mengedukasi teman-teman bagaimana kita berinvestasi saham tapi resikonya minimal gitu. Dan juga tadi mungkin ada beberapa istilah-istilah yang nanti Kakak bisa jelaskan lebih lanjut, teman-teman di sini mungkin ada yang masih pemula, jadi kita akan fokus membahas itu. Tapi Kak, di buku ini gitu, pembahasan apa saja yang kakak tuliskan di sini, yang kakak tuangkan gitu, sehingga nantinya menjadi pemantik bagi teman-teman. Oke, belajar saham enak nih kayaknya gitu. Karena kan kalau selama ini kita tahu yang namanya belajar investasi saham itu pasti pikirannya aduh udah ribet, akhirnya ujung-ujung yang dilakukan adalah ya kita pakai robot aja lah gitu. Nah, ini mungkin bisa bisa diedukasi Kak teman-teman di sini. Oke, oke. Jadi dalam buku ini saya menulis sengaja sangat praktis sekali untuk teman-teman yang masih pemula dengan cara sistemnya tuh saya nulis dengan 5W dan 1H gitu. Yang pertama kita selalu start with the why. Kenapa sih kita mesti nabung saham? Mengapa saya selalu start dengan why? Karena dengan mengetahui alasannya kita nabung saham, kenapa? Kita akan jadi termotivasi kalau nanti marketnya naik dan turun kita nggak akan galau. Kemudian yang kedua, setelah start with why, kita start with what ya. Jadi apa sih sebenarnya nabung saham itu? Kita jelaskan di situ bahwa nabung saham itu bukan sekedar beli saham aja, tapi nabung saham artinya adalah membeli secara konsisten, secara rutin dengan nominal yang sama, nggak peduli harga sahamnya mau naik ataupun mau turun. Maka dari itu kita akan lanjut pada poin yang ketiga, the how. Ya, jadi caranya gimana dong? Saham apa aja yang dipilih? Belinya kapan? Terus yang boleh dibeli apa? Yang nggak boleh dibeli itu apa gitu? Karena tidak semua saham itu, tidak semua emiten cocok untuk strategi nabung saham ini. Jadi sangat berbahaya sekali kalau misalkan emiten-emiten yang likuiditasnya kecil, jumlah saham yang beredar sedikit. Nah, itu kalau yang model kayak gitu kita hindari untuk strategi nabung saham atau long term investing ini. Kenapa? Karena
kadang-kadang kalau saham-saham yang likuiditasnya kecil atau jumlah saham beredarnya kecil, kapitalisasinya kecil, itu gampang naik dan juga gampang turun, jadi sangat volatile sekali. Sedangkan ketika kita berinvestasi dengan strategi nabung saham, kita berasumsi bahwa ini investasi untuk jangka panjang. Jangka panjang itu berapa lama sih? Jangka panjang itu lebih dari 1 tahun pastinya gitu ya. Jadi lebih dari 1 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun selama saham itu masih terus bertumbuh gitu. Nah, jadi saya ada cerita juga dari beberapa teman yang mereka sangat inspiratif banget, bahkan sangat memotivasi saya sekali untuk investasi jangka panjang. Nah, disclaimer di sini ini bukan rekomendasi atau perintah beli dan jual, saya cuma cerita aja. Jadi teman saya ini dia berinvestasi, dia punya saham BCA gitu. Dia adalah pemilik, mungkin teman-teman tahu ya, pemilik BPR Lestari di Bali, Pak Alex P. Chandra. Nah, beliau sendiri mengatakan bahwa rutin beli saham BCA itu tiap bulan beli gitu, jadi nggak peduli dia naik ataupun dia turun gitu. Dan yang menarik adalah ketika kemarin terjadi crash pada masa pandemi, saham Bank BCA diskon 40%, dia tetap lakukan itu. Sehingga akhirnya sekarang portofolionya udah bertumbuh puluhan persen, luar biasa, dari level bottomnya bahkan udah tumbuh sampai lebih dari 100%. Nah, jadi itu sangat luar biasa sekali efeknya dalam jangka panjang. Tapi sekali lagi tidak semua emiten, tidak semua saham cocok untuk nabung saham gitu. Berarti balik lagi ya kayak ke tujuan apa sih yang ingin kita capai, karena kita harus tahu dulu nih nilai dari investasi yang ingin kita gunakan atau yang ingin kita apa ya, implementasikan dalam kehidupan itu kita harus tahu terlebih dahulu. Dan tadi juga kakak sudah menyebutkan bahwasanya dalam buku ini 5W1H lah ya. Dan memang saya sendiri sudah membaca buku kakak, bahasanya ringan. Saya kaget kak pada saat itu, kayak wah, ini buku saham ternyata mudah dipelajari, karena dalam pikiran saya wah udah ini pasti ekonomi banget, susah banget hitung-hitungan gitu. Ternyata nggak dijelaskan secara sederhana. Tapi sebelum jauh kak, mungkin tadi kakak ada beberapa kali menyebutkan istilah likuiditas ya kak ya. Mungkin boleh dijelaskan kak, itu apa gitu. Jadi biar pemahaman teman-teman di sini sudah terbentuk terlebih dahulu. Jadi nanti kalau kedepannya ada istilah-istilah seperti itu, teman-teman sudah paham. Ya, liquid artinya mudah untuk diperjualbelikan, terutama untuk dijual. Jadi saham-saham yang liquid itu artinya banyak orang yang berminat untuk beli, meskipun banyak juga yang minat untuk jual gitu. Nah, ini tercermin dalam, kalau misalkan kita trading saham, ada running trade, ada bid offer. Bid adalah antrian beli, offer ada antrian jual, jadi sistemnya adalah seperti lelang. Nah, kita mesti lihat bahwa antrian beli itu nomornya, jumlah yang beli itu banyak gitu. Nah, kalau misalkan yang jumlah yang beli banyak, kita bisa jualan dengan mudah. Tapi kalau seandainya yang jumlah beli sedikit, itu artinya likuiditasnya kecil. Demikian pula dengan jumlah yang jualnya sedikit. Yang paling berbahaya adalah ketika yang jumlah jualnya besar, antrian offernya besar, sedangkan antrian bidnya atau antrian minat belinya sedikit. Nah, itu berbahaya buat teman-teman yang mau profit taking agak susah gitu, mau jualan agak susah gitu. Jadi kebanyakan saham-saham yang kurang liquid ini berasal dari emiten-emiten kecil, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk emiten-emiten besar itu juga menjadi kurang liquid pada masa tertentu. Sebagai contoh, ini disclaimer juga ya, saham GGRM, tadi saya lihat GGRM ini perusahaan yang sangat besar sekali, tapi bid offernya tuh cuma sekitar puluhan aja. Jadi antrian beli puluhan, antrian jual itu puluhan-puluhan gitu setiap floornya atau setiap harganya gitu. Nah, jadi itu menjadi agak-agak kurang liquid. Tapi ketika nanti investor besar atau investor bermodal besar, kita sebutnya institusi, mulai masuk ke situ, maka antrian beli dan jual ini akan semakin besar dan likuiditasnya semakin bagus. Intinya adalah kita harus melihat fundamental perusahaan dan juga likuiditas dan kapitalisasi. Nah, kalau fundamental perusahaan ini bicara tentang kondisi perusahaan tersebut dilihat dari bisnis model, kemudian dari revenue atau penghasilan perusahaan, manajemen perusahaan, laba, dan juga cash flow dari perusahaan tersebut gitu. Nah, kemudian kita juga mesti harus melihat dari kapitalisasi. Apa artinya kapitalisasi? Kapitalisasi artinya jumlah saham yang beredar dikali dengan harga saham.
Kesimpulannya, semakin banyak jumlah saham yang beredar, maka semakin besar juga pengalinya, kapitalisasinya akan semakin besar. Demikian pula semakin mahal harga saham, maka kapitalisasi juga akan menjadi semakin besar, semakin mahal. Nah, jadi kenapa sih kita perlu melihat kapitalisasi dari perusahaan juga? Kita perlu melihat jumlah saham yang beredar, karena sebenarnya kalau kapitalisasinya besar, kemudian juga free float atau jumlah saham yang beredar itu juga besar, yang terjadi adalah saham tersebut memberikan dampak yang lumayan signifikan buat penghitungan IHSG ya. Jadi indeks harga saham gabungan itu bukan rata-rata pukul rata semua harga saham sebenarnya, tapi dihitung berdasarkan bobot dari berapa banyak jumlah saham yang beredar dan juga kapitalisasinya. Kesimpulannya, kalau misalkan bobotnya besar terhadap IHSG, memberikan pengaruh yang besar terhadap penghitungan IHSG, maka hal itu akan membuat aset manajemen reksadana untuk juga membeli saham-saham tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kinerja dari reksadana tersebut jadi mirip dengan IHSG, minimal mirip atau lebih baik gitu. Nah, mungkin di sini penjelasan saya jadi agak melebar ya, tapi intinya tidak cuma likuiditas, yang perlu kita perhatikan adalah fundamental dan juga kapitalisasi untuk kita nabung saham gitu. Baik, itulah yang menjadi dasar ya Kak. Berarti kita harus melihat likuiditas, kemudian fundamental dan juga kapitalisasi. Dan saya mengimbau teman-teman, kalau misalnya ada penjelasan yang sekiranya teman-teman ingin tanyakan lebih lanjut, bisa langsung ditik ya di ruang obrolan. Sembari kita masih lanjut berbicara dengan Kak Feli. Baik Kak Feli, ini kita mulai ya, kita mulai masuk ke buku Kak Feli. Itu di laman pertama ya, masih di awal-awal itu Kak Feli mengatakan bahwasanya nabung saham ini disebut sebagai keajaiban dunia ke-8. Di sesi sebelumnya sama Kak Feli, tadi juga Kak Feli mengatakan bahwasanya investasi itu adalah keajaiban gitu. Kenapa akhirnya bisa disebut sebagai keajaiban dunia ke-8 gitu? Sementara yang kita tahu kan selama ini ya keajaiban dunia seperti monumen gitu kan. Nah ini saham, investasi, kok bisa jadi keajaiban? Mungkin boleh dijelaskan Kak. Ya, jadi kenapa bisa dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia yang ke-8 gitu? Itu sebenarnya itu jadi satu apa ya, satu gambaran aja sih gitu, satu analogi. Kenapa? Karena snowball effect sebenarnya. Jadi kalau teman-teman berinvestasi semakin muda, semakin dini, itu sangat bagus sekali dan efek snowballnya akan sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena untuk perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang memang layak untuk diinvestasi itu dalam jangka panjang growth-nya akan sangat luar biasa sekali untuk harga sahamnya karena pasti akan ada inflasi juga gitu. Nah, sebenarnya untuk nabung saham ini teman-teman bisa bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah benar-benar yang very low risk banget, yang sangat low risk sekali. Teman-teman bisa pilih dari emiten perbankan besar. Salah satunya adalah BCA, kemudian yang kedua BRI, yang ketiga Bank Mandiri, yang keempat adalah BBNI. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih lagi dari perusahaan yang cukup besar dan kemudian dia juga fundamentalnya bagus, yaitu Astra International. Menarik, kenapa? Karena merupakan perusahaan konglomerasi gitu. Terus kemudian yang berikutnya lagi, teman-teman bisa berinvestasi kalau untuk nabung saham sekarang, salah satunya di TLKM. Nah, disclaimer juga teman-teman ya, dalam jangka pendek pastinya akan ada fluktuasi naik turunnya. Maka dari itu, teman-teman untuk mengantisipasi resiko dalam berinvestasi saham, maka berinvestasilah dengan nominal yang teman-teman siap dengan resikonya. Jadi jangan dipaksakan 1 bulan harus 10 juta, enggak. Mungkin nabung saham itu bisa juga kok 2 bulan atau 3 bulan kalau budgetnya nggak cukup. Teman-teman yang masih mahasiswa mungkin 2 bulan atau 3 bulan 1 juta itu pun udah bagus. Kata kuncinya yang paling penting di sini untuk nabung saham atau berinvestasi jangka panjang adalah konsistensi dan sustainability gitu. Nah, sekarang ada tipe nabung saham yang kedua gitu. Tipe nabung saham yang kedua berdasarkan jenis sahamnya. Nah, kalau tadi benar-benar saham yang perusahaan yang benar-benar besar. Sekarang kita mau nabung saham pada perusahaan yang istilah kata tuh nggak terlalu besar lah gitu ya. Sebagai contohnya, perusahaan-perusahaan yang saat ini lagi murah dan cenderung mengalami satu turnaround setelah pandemi itu akan membaik. Kita cari aja nih perusahaan apa nih. Oh, disclaimer ya teman-teman ya,
Yang pertama mungkin adalah perusahaan pakan ternak ya, dan juga consumer good, Java misalnya, itu juga masih murah valuasinya, harganya juga masih murah dan masih ada potensi atau ruang untuk naik. Kalau misalkan teman-teman melihat saham perbankan udah terlalu besar. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa melihat dari sektor komoditas ya, komoditas udah banyak yang naik, tapi ada komoditas yang belum naik, yaitu komoditas pulp and paper gitu. Nah kemudian contohnya TKIM dan INKP. Kemudian teman-teman juga bisa melihat dari emiten yang lain yang masih murah tapi fundamentalnya tuh bagus banget emiten ini. Dia secara revenue-nya oke, kemudian net profit-nya juga oke, cash flow-nya juga oke, yaitu contohnya perusahaan dari sektor tower ya, teknologi tower, yaitu TOWR gitu. Nah, dengan kode sahamnya TOWR. Nah, jadi di sini kita dapat emiten-emiten yang memang valuasinya masih murah. Itu yang saya ceritakan tadi di awal, bahwa nabung saham itu ada dua macam. Yang pertama, nabung saham terus sepanjang bulan, sepanjang tahun, atau nabung saham yang kita combine dengan valuasi murah. Nah, contohnya saham-saham seperti itu tadi gitu. Sekarang yang lagi valuasinya murah. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa nabung saham kayak beberapa bulan aja. Sekarang bulan Maret, kemudian April, Mei udah selesai. Habis itu teman-teman bisa mulai nikmati hasilnya, biarin sekitar beberapa bulan bertumbuh dan kemudian profit taking gitu. Nah, pastinya teman-teman harus tetap diupdate terus sahamnya. Saya agak kurang setuju dengan pendapat, atau mungkin ini sebenarnya bercandaan aja, sleeping investor. Meskipun investasi jangka panjang, kita tetap harus pantau saham kita. Karena jika ada sesuatu yang terjadi secara fundamental maupun secara teknikal gak bagus, kita harus antisipasi gitu. Bahkan investor kelas dunia Warren Buffett pun beliau juga melakukan pembatasan risiko. Di antaranya adalah yang ketika terjadi di awal masa pandemi, saham-saham airlines itu udah mulai ada tanda-tanda nggak bagus. Sekitaran bulan Februari atau Maret 2020, Warren Buffett menjual semua investasinya pada semua perusahaan airlines gitu. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwa Warren Buffett ini lagi cut loss nih, dia lagi rugi nih. Tapi enggak, sebenarnya Warren Buffett lagi profit taking karena dia belinya di valuasi yang sangat murah sekali. Jadi itu yang saya bilang tadi, combine dengan valuasi gitu. Mungkin belinya nabung sahamnya enggak sepanjang tahun, tapi beberapa bulan aja secara konsisten ketika valuasinya murah. Nah, kalau Warren Buffett sendiri gimana? Warren Buffett sendiri strategi investasinya lebih cenderung berinvestasi ketika perusahaan itu valuasinya murah. Jadi lebih ke strategi yang kedua tadi, combine dengan valuasi. Cuman banyak di sini teman-teman yang berpikir, wah gimana ya caranya ngelihat valuasi perusahaan, ngelihat teknikal perusahaan itu gimana, kita nggak ngerti gitu. Mungkin teman-teman bisa pilih aja perusahaan perbankan besar yang tadi saya sempat mention itu, nominalnya jangan gede-gede. Yang penting teman-teman siap dengan resikonya gitu. Sebenarnya ada saham-saham yang lain lagi yang menarik untuk teman-teman bisa tabung dan juga untuk value investing kan. Mungkin nggak bisa semuanya saya bahas di sini karena keterbatasan waktu juga. Jadi saya ada nge-live di Instagram hari Senin sampai Jumat jam 8 malam. Teman-teman bisa tontonin di Instagram saya @ellenmay_official, itu gratis jam 8 malam. Jadi mau nanya apa aja bebas. Baik, berarti memang sebelum kita memulai untuk berinvestasi, yang paling pertama kita harus tahu nih tujuan kita, kemudian kita memperkirakan resiko yang akan kita ambil nantinya dan juga konsisten ya Kak ya. Sehingga nanti ketika bertemu resiko kita harus tahu sikap apa yang kita ambil, karena kadang kita itu suka bingung ya udahlah investasi tujuannya cepat kaya tapi nggak baca gimana fundamental si perusahaan, akhirnya nggak ngambil profit sehingga ngerasa aman aja gitu, akhirnya ya terjadilah kerugian seperti itu. Nah Kak, ini kan ada dua istilah yang beredar di masyarakat, berinvestasi saham atau bermain saham. Itu apa tuh perbedaan kedua itu, apakah bisa digunakan kedua istilah itu atau ternyata beda pandangan, gimana Kak? Dulu saya anti dengan istilah bermain saham, tapi sebenarnya kita melihat istilah ini tuh bisa diambil angle-nya dari sisi positif atau dari sisi negatifnya. Kalau dari sisi negatifnya udah pasti jika dikaitkan dengan berspekulasi aja atau fun-fun tanpa analisis,
jangan gitu. Jadi benar-benar spekulatif gambling itu jangan gitu. Tapi kalau misalkan konotasinya secara positif, bermain saham dalam arti kita belajar sambil bersenang-senang. Fokusnya di sini adalah belajar sambil bersenang-senang tanpa beban. Nah, itu menjadi satu istilah yang bagus. Kenapa? Karena gini, seringkali saya melihat bahwa teman-teman yang masuk dalam dunia saham ini seringkali under pressure banget, harus cuan, harus untung, harus harus ini, harus itu, harus membahagiakan keluarga dan lain sebagainya. Saya ngelihat kok bebannya terlalu besar gitu loh. What if kita berinvestasi atau trading saham ini dengan hati yang senang tanpa harus terbeban, dan anggap ini quote on quote seperti main game. Main gamenya tapi dengan strategi, bukan sekedar asal-asal main game aja. Dan ketika kita untung, kita dapat reward. Ketika kita rugi, kita membatasi risiko dan menganggap itu sebagai bagian yang normal dari satu proses atau satu progres gitu. Nah, bicara tentang istilah investasi saham sendiri, mungkin saya akan bahas terpisah dari pembahasan saya tentang main saham itu tadi. Nah, untuk investasi saham, saya akan bandingkan dengan trading saham. Investasi saham itu mindsetnya adalah jangka panjang. Jadi dari tadi awal sampai saat ini saya ngomong strategi-strategi nabung saham itu benar-benar untuk jangka panjang. Jangka panjangnya berapa lama? Bahkan kalau untuk Warren Buffett, dia nggak akan jual perusahaan itu, dia nggak akan jual emiten itu selama perusahaannya masih bagus dan masih menguntungkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat teman-teman yang investor bukan seperti Warren Buffett, bisa aja profit taking atau jualan sahamnya ketika valuasi dari perusahaan tersebut sudah mahal. Contoh, di tahun 2008, waktu itu saya ada investasi di satu emiten properti, yang ini bukan rekomendasi ya, karena cerita historical. Ciputra, waktu itu benar-benar RNAV-nya, valuasinya di bawah standar deviasi -2 yang sangat murah sekali, di bawah rata-rata, bahkan bawah standar deviasi -2. Nah, kemudian 2015 atau 2016, waktu itu saya melihat secara teknikal udah naik tinggi, dan kemudian ternyata valuasinya juga udah over value, di atas standar deviasi +2 gitu. Jadi ini -1, -2, ini rata-rata, ini +1, +2. Jadi valuasinya udah mahal. Sehingga waktu itu saya memutuskan untuk jualan atau profit taking. Nah, teman-teman bisa juga seperti itu. Rentang waktunya kebetulan waktu itu sekitar 5 tahun. Kemudian untuk trading gimana? Untuk trading sangat berbeda sekali dengan investasi. Kalau investasi kita sangat memperhatikan kesehatan perusahaan. Kalau trading kita nggak terlalu perhatiin untuk fundamental atau kesehatan perusahaan. Yang penting harganya naik dalam jangka pendek. Jadi seringkali saham-saham untuk trading ini kita lihat pergerakannya cukup volatil dan harus diamati. Nah, teman-teman kalau mau trading saham itu harus dilihat secara teknikal. Analisisnya benar-benar menggunakan analisis grafik gitu. Jadi mesti bisa baca grafik. Jadi saya tiap hari di IG Live itu suka sekali ajarin atau sharing tentang analisis grafik. Jadi buat teman-teman yang trading harian membutuhkan bimbingan lebih intens pastinya dibandingkan dengan teman-teman yang investasi jangka panjang. Nah, di situ saya bantu dengan analisis grafik. Dan di sini juga mindsetnya buat teman-teman semua, saya sarankan mindsetnya quote on quote seperti main game. Main gamenya tuh bukan asal-asalan berjudi atau gambling, tapi mindsetnya adalah kayak teman-teman, contoh nih ya, lagi main Mobile Legend atau main, kalau anak saya lagi main kukiran gitu. Mereka nggak pernah merasa kayak aku harus menang, aku harus gimana, tapi happy aja. Nah, di sini proses belajar menjadi menyenangkan baik untuk trader maupun investor. Yang jelas kalau teman-teman mau jadi trader harus diamati lebih intens. Kalau teman-teman investor, investasi jangka panjang, amati seminggu sekali boleh, atau sebulan sekali paling lama. Tetap harus diamati. Jangan jadi sleeping investor yang sama sekali nggak diamati. Oke? Baik, ini dapat pengetahuan baru lagi ya, ternyata antara trading dan investor itu perbedaannya dari jangka waktu ya Kak ya. Kalau trading atau penggunanya itu trader, dia lebih ke jual beli saham dan jangka waktunya pendek. Sementara kalau investasi ini jangka ininya panjang ya Kak ya, dan jangka waktunya panjang. Nah, itu dari segi bermain dan berinvestasi saham memang terdapat dua pandangan yang berbeda, tapi tergantung balik lagi gimana kita menanggapi hal tersebut. Dan yang paling harus kita ketahui adalah ya untuk
berinvestasi, untuk mulai investasi, kebalik lagi kita harus tahu nih resiko yang akan kita ambil, jangan asal-asalan. Tujuan dari investasi ini kan salah satunya adalah kebebasan finansial, Kak. Kakak juga telah ini ya, telah menuangkan itu di buku karangan Kakak. Kebebasan finansial yang ideal itu menurut Kakak seperti apa, Kak? Kebebasan finansial yang ideal sebenarnya adalah kita bisa membiayai lifestyle kita dengan passive income. Salah satu passive income kalau dalam investasi saham adalah dari dividen saham gitu. Tapi ya misalkan teman-teman nggak dari passive income, dari active income tuh dari trading pun itu boleh juga gitu. Atau dari cara apapun boleh juga. Kebebasan finansial bukan berarti kita harus yang sampai jadi orang paling kaya se-Indonesia. Yang terpenting adalah kita bisa bisa membiayai gaya hidup kita kalau bisa secara pasif dan juga fulfilled, to be content but not being complacent. Jadi terpenuhi fulfilled kebutuhannya baik rohani, jasmani, mental, tapi enggak cuman berpuas diri di situ aja gitu. Baik. Nah, untuk berbicara saham nih ya Kak, tadi kita udah kebebasan finansial yang ideal itu udah dijelaskan lah secara terperinci oleh Kak Ellen gitu ya. Nah, saham ini kan sebenarnya beda ya sama kita nabung di bank setiap tahun itu ya sama gitu. Misalnya profit kita adalah 1 juta, kemudian ke depannya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi kalau saham ada waktunya naik, ada waktunya turun. Ini penyebab fluktuasi harga naik turun ini apa Kak? Mungkin bisa jadi ini, jadi pengetahuan baru buat teman-teman yang ingin memulai saham. Menarik banget ya. Jadi yang menyebabkan harga saham naik dan turun adalah supply and demand. Yang dimaksud supply di sini adalah jumlah saham yang beredar, dan demand adalah niat atau minat beli dari para investor atau trader, baik itu institusi dari perusahaan besar ataupun dari retail. Retail itu Anda dan saya gitu. Maka dari itu hal ini juga menjawab pertanyaan kenapa perusahaan-perusahaan yang kapitalisasinya besar ketika dia melantai di bursa, ketika dia IPO, itu kok susah naiknya ya. Semakin besar kapitalisasi, semakin besar jumlah saham yang beredar. Jika demand atau permintaan yang nggak besar, maka dia akan susah naiknya. Saya masih ingat ketika IPO Bukalapak waktu itu dibandingkan dengan pada waktu yang hampir bersamaan ada IPO dari Ultra Voucher atau UVCR. Nah, di sini saham Ultra Voucher naik gila-gilaan. Ultra Voucher melantai di papan akselerasi di mana nilai atau size dari perusahaan ini kecil. Jumlah saham yang beredar kecil. Sementara itu Bukalapak kapitalisasinya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada nanti Gojek, Tokopedia, atau GoTo yang akan melantai di bursa. Dalam hal ini, kita mesti harus lihat seberapa besar minat investor. Kenapa saham UVCR naiknya lebih cepat, lebih mudah daripada Bukalapak? Karena buat UVCR nggak butuh banyak investor untuk membuat demand itu besar, sehingga harga sahamnya bisa terus naik. Logikanya kalau minat beli lebih besar daripada supply, itu akan terus naik daripada minat jualnya gitu. Sedangkan Bukalapak dengan nominal yang sangat besar sekali, banyak investor yang mereka masih skeptis dengan kondisi dari finansialnya yang belum untung juga gitu. Jadi ketika dia naik 1 sampai 2 hari, banyak investor tuh yang menganggap bahwa wah ini udah kemahalan, sehingga mereka mulai jualan. Sekali lagi kembali ke supply and demand. Nah, apa yang membuat orang bisa membeli saham atau mereka menjual saham, memutuskan untuk beli dan jual? Tentunya karena persepsi, ya. Persepsi ini terbentuk dari apa? Persepsi ini terbentuk dari banyak faktor. Salah satunya adalah kondisi fundamental perusahaan tersebut, kemudian sentimen dari sektor perusahaan tersebut, ya, sentimen dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang membentuk psikologi market untuk beli dan jual saham. Sebagai contohnya, saham-saham dari sektor komoditas saat ini meskipun sempat turun selama beberapa hari terakhir, tapi masih sangat menarik sekali dan masih akan melanjutkan komoditi super cycle gitu. Kenapa? Karena secara global terjadi
recovery perekonomian. Di Amerika udah panas perekonomiannya, di China udah panas, sedangkan di Indonesia ini baru dalam tahap awal recovery, sehingga masih bisa bertumbuh. Nah, contohnya faktor-faktor seperti inilah, baik dari makro, mikro, itu yang diperhatikan oleh para investor, baik investor besar maupun investor kecil, terutama investor institusi, untuk memborong saham. Kata kuncinya di sini adalah investor besar. Kalau investor besarnya mereka mendapat insight atau persepsinya saham ini bagus, emiten ini menguntungkan dalam jangka pendek, menengah ataupun panjang, mereka akan beli. Sedangkan retail, investor retail kayak Anda dan saya, ini quote on quote kita seringkali ikut-ikutan. Kenapa? Karena kalau kita punya analisis fundamental sendiri, sedangkan kita beli, tapi investor besar nggak beli, itu percuma, sahamnya nggak naik. Maka dari itu, kita investor retail seringkali menggunakan analisis teknikal. Analisis teknikal inilah yang kita gunakan untuk menilai supply and demand dari satu saham. Analisis teknikal inilah yang membantu kita untuk mengenali apakah saham ini sebenarnya demand-nya besar atau enggak. Ini lagi diakumulasi atau lagi didistribusi. Dari situ kita investor retail ini ikan-ikan kecil bisa bergerak ngikutin ikan besar di depan gitu. Oke, baik. Tapi gini Kak, kalau misalnya ya, kan kadang kita tuh suka banyak takutnya. Kita ngelihat nih, wah harga sahamnya nih turun terus nih, udah berapa tahun terakhir. Tapi kita takut untuk menjual karena takut ternyata tahun depan tuh naik. Itu gimana tuh Kak? Maksudnya ada nggak dari Kakak, kapan kita memang harus menjual atau mempertahankan saham itu sendiri? Karena kan banyak keraguan, apalagi bagi pemula. Ya, banyak keraguan. Tadi yang saya highlight adalah kata keraguan dan juga takut jualan karena naik gitu. Jadi sebenarnya poin pertama ketika kita berinvestasi saham, kita harus memanage ekspektasi bahwa kita harus sadar benar di sini harga saham bisa naik dan turun, kita bisa untung dan kita bisa rugi. Itu yang terpenting, yang pertama. Kemudian kita juga harus realistis. Ketika kita tahu ada potensi kerugian dalam berinvestasi atau trading saham, maka yang perlu kita lakukan adalah belajar. Ilmu yang pertama perlu kita pelajari sebenarnya adalah manajemen risiko. Gitu. Jadi teman-teman download aja aplikasi Mtrade-nya, di situ ada edukasi manajemen risiko gratis banyak. Manajemen risiko. Sebelum teman-teman memutuskan untuk beli saham apa atau jual saham ini di harga berapa gitu. Nah, terus bicara lagi tentang aku bingung nih kapan beli saham, kapan jualnya gitu. Itu teman aku beli saham yang sama, si A dia bilang, wah ini udah waktunya jualan nih, udah waktunya profit taking. Tapi teman aku si B ini bilang saham yang sama, jangan dijual dulu, nanti masih bisa naik gitu. At the end siapa yang benar? Bisa jadi dua-duanya benar. Si A fokusnya adalah jangka pendek gitu, sedangkan si B fokusnya adalah jangka panjang. Sehingga si A benar karena dalam jangka pendek harga saham akan berfluktuasi. Si B dia benar juga karena setelah fluktuasi itu harga saham itu naik lagi. Jadi si A benar dan si B benar. Jadi kita mesti harus bagaimana? Yang ketiga yang perlu dilakukan setelah yang pertama tadi manage ekspektasi, yang kedua belajar, yang ketiga adalah kita tahu tujuan kita membeli saham untuk apa. Apakah itu untuk jangka panjang? Apakah itu untuk jangka menengah? Apakah itu untuk jangka pendek atau swing trading beberapa hari? Atau apakah itu hanya untuk scalping? Karena setiap tujuan itu mempunyai strategi yang berbeda. Sebenarnya adalah tidak semua saham cocok untuk investasi jangka panjang, tidak semua saham cocok untuk jangka menengah, tidak semua saham cocok untuk jangka pendek ataupun scalping. Jadi balik lagi ke poin nomor 2, belajar. Belajar di sini secara fundamental dan secara teknikal kita tahu, oh ciri-ciri saham yang cocok untuk long term investing itu kayak apa. Mungkin tadi udah banyak saya ceritakan. Ciri-ciri saham yang cocok untuk swing trading atau beberapa hari, cuan bungkus, itu kayak apa? Ciri-ciri saham yang untuk jangka menengah kayak apa? Ciri-ciri saham yang untuk scalping yang kayak apa? Kemudian dari sini teman-teman mulai tahu, oh sahamnya yang cocok untuk strategi ini tuh ternyata saham yang ini, model kayak gini. Baru kemudian teman-teman bisa pilih. Nah di sini, poin yang berikutnya, tadi berapa ya? 1, 2, 3, poin yang keempat adalah kita mesti memahami diri kita sendiri. Jadi seperti kata Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, kenali musuhmu, kenali dirimu.
maka kamu bisa menang dalam peperangan gitu. Saya sih nggak mau anggap trading atau investasi saham ini sebagai peperangan. Aku mau anggap ini sebagai satu hal yang menyenangkan gitu. Jadi tadi kita udah mengenali medan kita, yaitu saham-saham ini cocoknya untuk strategi apa. Sekarang kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita tuh investor yang cocoknya, kita tuh cocoknya investasi atau trading. Kalau trading yang model kayak gimana gitu. Nah, gimana dong caranya kita mengenali? Kalau kita tidak mencoba, intinya adalah teman-teman harus mencoba semuanya itu. Mau investasi jangka panjang, menengah, pendek, scalping, silahkan dicoba. Nanti teman-teman akan dapat ritmenya dan seiring berjalannya waktu, teman-teman bisa connect the dots. Jadi ada dots banyak, teman-teman bisa connect jadi satu gambar yang indah, teman-teman bisa ngerti, oh ternyata aku tuh cocoknya ini. Kalau saya pribadi, saya lebih sering swing trading dan jangka menengah. Saya paling suka sebenarnya trading jangka menengah. Kenapa? Karena saya nggak mau istilah kata tuh quote on quote diperbudak oleh online trading, diperbudak oleh market, di mana kalau scalping itu harus nungguin monitor. Jadi trading bukan trading for living, tapi living for trading. Harus nungguin monitor sepanjang hari dari pagi sampai sore sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal saya bisa melakukan banyak hal yang lain, misalnya mengembangkan M-Trade ini untuk bisa menjadi berkat lebih banyak buat orang lain. Jadi buat saya pribadi, I'm not doing scalping, tapi M-Trade kasih petunjuk, kasih trading signal untuk scalping juga gitu. Terus apakah saya berinvestasi jangka panjang? Ya, saya berinvestasi jangka panjang hanya ketika timingnya tepat gitu. Buat saya pribadi, karena saya bisa membaca timing market, saya nggak investasi yang nabung sahamnya sepanjang tahun terus-menerus. Saya cenderung nabung saham ketika valuasi dari perusahaan tersebut masih cenderung murah. Aku akan kumpulin selama beberapa bulan. Disclaimer juga, saat ini saya lagi kumpulin untuk beberapa emiten komoditas seperti pakan ternak, kemudian pulp and paper, TOWR, dan kemudian juga consumer goods. Seperti contohnya Unilever, ini udah mulai ada tanda-tanda reversal, ICBP, Indofood nih. Disclaimer teman-teman ya. Jadi jangan diikutin beli kalau teman-teman belum paham dengan alasan belinya gitu. Jadi aku ulangin sekali lagi, supaya teman-teman nggak galau. Poin yang pertama adalah manage ekspektasi, karena di saham itu pasti ada resiko, selain ada keuntungan. Jadi sadar ada risiko dulu. Yang kedua adalah realistis. Dengan realistis maka kita jadi mau belajar. Kemudian yang ketiga, kita harus paham dengan tujuan kita dalam berinvestasi itu apa. Trading atau investing, kalau trading swing trading, jangka menengah atau trend following, atau jangka pendek gitu. Trend following saya sebut juga dengan super trader yang jangka menengah itu. Jadi mesti tahu ini saham cocoknya untuk apa. Kemudian poin yang keempat adalah mengenali diri sendiri. Kita cocoknya kayak gimana. Poin yang kelima adalah repeat. Jangan menyerah, karena buat saya ini adalah proses yang sangat menyenangkan. Tips dari saya sih, kalau teman-teman berinvestasi saham, jangan terlalu fokus pada bulannya atau bulan akhirnya, sampai teman-teman tidak menikmati perjalanan itu. Ketika kita di satu perjalanan di mobil, misalkan dari Jakarta ke Solo lewat jalan, teman-teman bisa lihat kanan kiri itu jalan tol, wah itu pemandangannya bagus sekali gitu. Saya paling suka jalan tol dari Solo ke Semarang. Jadi tujuannya nanti di Semarang mau ngapain ya? Tapi di sepanjang perjalanan tuh kita menikmati. Demikian pula dengan investasi saham. Maka investasi kita akan jadi menyenangkan dan nggak stressful. Baik, berarti kesimpulannya adalah sebelum kita memulai investasi saham, investasi pikiran dulu ya Kak ya. Investasi pikiran dan investasi pengetahuan gitu ya. Karena kompleks sekali gitu, dari mulai manajemen, kemudian realistis dan konsisten, itu butuh waktu yang cukup panjang ya untuk memulai. Nah Kak, ini waktu kita tinggal 3 menit lagi untuk talk show kita. Ada 2 pertanyaan terakhir. Tapi pertanyaan pertama ini saya tanya, ini udah saya simpan dari kemarin dan saya sangat penasaran. Investasi itu kan ada banyak ya Kak ya. Ada investasi saham, ada kemudian ada investasi properti, ada investasi emas. Yang menjadi pertanyaan saya, ini mungkin di luar dari konteks, emas itu termasuk investasi atau bukan? Karena kan kalau dilihat dari ciri-cirinya, investasi itu dicairkannya itu nggak bisa langsung dicairkan.
Sementara kalau emas itu bisa saat itu juga gitu. Itu gimana Kak? Karena ada dua perbedaan pendapat yang saya ketahui mengenai emas itu bukan investasi sebenarnya dan yang naik itu bukan harga emasnya tapi emang rupiahnya yang turun. Mungkin bisa Kakak jelaskan Kak? Oke, oke, menarik sekali. Jadi buat saya investasi itu bisa dicairkan. Mungkin beberapa jenis investasi nggak liquid, seperti contohnya investasi properti. Tapi kalau teman-teman mau banding harga, butuh uang langsung dijual murah, itu jadi liquid juga gitu. Investasi saham sangat liquid sekali. Teman-teman, misalkan jual saham BRI, hari ini jual, nanti 2 hari lagi udah jadi masuk ke rekening teman-teman gitu. Kalau misalkan mau ditarik ke rekening pribadinya, ya, jadi itu sangat sangat liquid sekali untuk investasi saham. Sedangkan kalau untuk investasi emas, ya memang sangat liquid sekali, teman-teman tinggal bawa ke toko emas gitu, asalkan bukan emas digital ya gitu. Uh, Menurut saya investasi emas emas ini dibilang investasi nggak investasi, tetap investasi. Tapi kalau buat saya pribadi, emas ini sifatnya seperti lindung nilai. Seperti yang tadi disebutkan bahwa kalau harga emas naik, rupiahnya ini sorry dolarnya turun gitu. Tapi kalau harga emasnya turun, dolarnya naik. Jadi di sini sebenarnya kita bukan cuma berinvestasi di emasnya aja, tapi fluktuasi dari currency ini yang juga menjadi satu balancing yang bisa bisa digunakan untuk menjadi lindung nilai dari uang yang ditaruh di investasi emas tersebut. Kalau kita perhatikan beberapa tahun belakangan ini, terutama ketika pandemi kemarin, itu harga emas sempat naik sangat signifikan sekali. Ini bukan karena tapi emasnya memang naik signifikan gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau kita ada diversifikasi. Oke, baik. Terima kasih Kak jawabannya karena saya memang penasaran. Nah, terakhir Kak, dari saya, apa kelebihan dari investasi saham dibandingkan dengan investasi lainnya? Ya, investasi saham bandingin investasi yang lainnya, buat saya investasi saham itu yang quote on quote yang paling bisa kontrol. Artinya saya kontrol itu saya bisa membaca timingnya, kapan kita masuk dan kapan kita keluar tuh ada historical harganya, valuasinya, datanya semua jelas. Kalau investasi properti kok kayaknya nggak ada satu apa ya satu historical yang jelas kayak gitu, sehingga untuk memprediksinya juga agak-agak nggak mudah. Tapi bukan berarti saya anti investasi yang lain, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi likuiditas tadi yang saya udah bilang, mudah untuk dicairkan dan growth-nya dalam jangka panjang sangat bagus sekali kalau kita memilih saham yang benar gitu. Tapi kita nggak usah mikirin kayak saham apa yang terbaik sih gitu. Jadi dalam portfolio kita mesti mix, ada saham yang memang untuk melindungi portfolio kita, contohnya kayak 4 perbankan besar itu tadi, ada saham yang untuk tujuan growing, portfolio kita tuh tumbuh cepat gitu. Jadi jangan semuanya untuk saham-saham yang high risk, ada juga saham-saham yang low risk gitu. Jadi kelebihan berikutnya dalam investasi saham adalah kita bisa memilih saham-saham itu emiten sesuai dengan profil risiko kita. Jadi ada banyak strategi itu tadi gitu. Baik, terima kasih luar biasa sekali ya Kak perbincangan hari ini bedah buku nabung saham mulai sekarang ini luar biasa teman-teman kalau misalnya ingin belajar lebih lanjut mungkin bisa membaca buku Kak Ellen ya itu nabung saham mulai dari sekarang itu di sana tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana investasi saham juga ada rumus-rumus di sana yang bisa teman-teman kerjakan sendiri dan bisa melihat di situ bagaimana nih kalau misalnya kita mulai investasi saham. Baik Kak, ini kita masih ada waktu 9 menit dan kita akan memilih 3 penanya. 2 penanya akan saya bacakan pertanyaannya dan 1 nanti berkesempatan untuk langsung bertanya kepada Kak Ellen. Pertanyaan pertama Kak dari Azizya Karimasari. Pertanyaannya adalah, melihat IHSG akhir-akhir ini mencapai ATH, apakah hal ini memberikan sinyal positif untuk tetap konsisten nabung saham? Karena kalau nggak salah, selalu ada siklus investasi dengan rotasi sektor tertentu. Lalu, bisakah strategi investasi nabung saham ini diterapkan di instrumen yang lain, seperti nabung reksadana, nabung ETF, nabung emas, dan lain-lain? Boleh Kak, langsung dijawab. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi melihat
tren IHSG saat ini udah naik sangat signifikan, sebenarnya sekitaran sebulan yang lalu yang menyebabkan IHSG naik itu adalah saham-saham perbankan. Tapi belakangan yang menyebabkan naik adalah saham-saham yang cukup besar kapitalisasinya di sektor teknologi, yaitu Bukalapak gitu. Sementara itu Bukalapak sebenarnya secara teknikal udah kena resisten, rawan profit taking istilahnya. Sehingga kesimpulannya untuk IHSG sendiri sebenarnya sudah mulai rawan untuk koreksi. Nah, saya akan bahas untuk pertanyaan yang kedua, apakah strategi nabung saham atau dollar cost averaging itu masih layak digunakan ketika IHSG naik sangat signifikan. Jadi kalau saya bisa bilang tadi sebenarnya yang ideal buat saya pribadi adalah nabung sahamnya tuh ketika saham-sahamnya valuasinya masih murah, bukan ketika udah kemahalan. Nah, di sini ketika IHSG sudah mulai tinggi, kita bisa cari nih perusahaan apa yang secara valuasi masih murah. Saat ini tersisa perusahaan-perusahaan dari sektor komoditas, seperti contohnya pulp and paper, poultry, dan juga sektor consumer good. Consumer good masih sangat murah sekali. Sehingga kalau teman-teman memang fokusnya untuk jangka panjang, teman-teman boleh tuh mulai nabung saham dari sektor consumer good. Asalkan jangan investor jangka panjang mindsetnya trader. Investor jangka panjang mindsetnya trader maksudnya apa? Maksudnya adalah maunya untuk investasi jangka panjang, tapi jangka pendeknya ketika harga saham itu fluktuasi, ada turun, itu stres sendiri gitu. Ketika naik langsung galau mau jualan, nggak kayak gitu. Jangka panjang murah justru semakin dibeli. Sementara selama perusahaan tersebut fundamentalnya kuat, bagus, dan sehat. Baik, berarti yang harus dibenerin dulu adalah bagaimana mindsetnya ya Kak ya. Memang kita harus tahu terlebih dahulu nih apa yang akan kita lakukan. Oke Kak, pertanyaan kedua dari Dewi Pusparini. Pertanyaannya ada, Kak, bagaimana cara mulai belajar investasi saham bagi pemula? Kemudian dalam membeli saham, mana yang sebaiknya dipilih? Saham LQ45, saham atau saham lapis pertama? Dan Dewi juga minta saran nih Kak, bagi pemula untuk berinvestasi bagaimana? Silakan Kak. Ya, jadi tadi investasi dulu, menyadari ada risiko. Yang kedua adalah konsisten belajar. Nah, cara belajarnya saya bisa bantu gratis, yaitu dengan cara teman-teman follow aja Instagram live saya Senin sampai Jumat di @elonme_official jam 8 malam WIB, dan juga download aplikasi Mtrade gratis. Jadi di situ banyak sekali materi edukasinya. Kemudian saham apa yang dibeli, apakah LQ? No. Kenapa? It's all about timing. Kalau saham LQ45 udah kemahalan, udah nggak bagus, itu juga sangat berbahaya sekali. Bukan berarti kalau LQ45 terus bagus langsung aja dibeli gitu, enggak. Kemudian yang kedua, bukan hanya timing, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa selain kita harus mengenali saham ini secara teknikal fundamental, kita juga harus mengenali diri kita sendiri. Jadi kita harus prinsipnya adalah tes dan ukur, trial and error. Tapi kalau teman-teman ada yang ngebimbingnya, trial and error-nya nggak akan terlalu painful, nggak akan terlalu costly gitu. Jadi intinya tuh sabar aja dengan proses belajar. Tadi saya akan bantu dan teman-teman semuanya. Nah, langsung tuh dikasih tahu sama Kak Ellen bahwasanya belajar gratis, langsung aja. Bisa mungkin kalau misalnya tadi lupa atau masih kepo, bisa langsung cek Instagram. Di Instagram Kakak ada ya Kak informasinya ya Kak ya? Oke, baik. Nah, masih ada waktu 4 menit. Kita akan pilih satu penanya yang beruntung untuk langsung berinteraksi dengan Kak Ellen. Panitia mungkin boleh dibantu. Siapa? Teman-teman boleh langsung menggunakan fitur raise hand untuk dapat bertanya secara langsung dengan Kak Ellen. Dan diharapkan mengaktifkan kamera ya, jadi biar interaksinya tuh lebih enak. Baik, ini sudah dipilih satu orang. Atas nama Alif Rahman Irnanda. Silakan Alif. Henry ternyata, mohon maaf salah ya. Mohon maaf ada kesalahan ya. Oke, satu penanya beruntung ada Suhendra. Silakan Suhendra. Halo Tes. Iya, terdengar. Ya, perkenalkan saya Suhendra dari Bengkalis. Pertanyaan saya kan sekarang ini kan banyak investasi di media sosial media nih. Jadi bagaimana sih cara melihat investasi itu bodong atau enggak? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, bagaimana melihat investasi itu bodong atau tidak? Silakan Kak.
Cara untuk mengetahui investasi bodong atau enggak yang pertama adalah investor hampir semuanya mereka menjanjikan return tinggi dan pasti dan tetap. Jadi yang namanya investasi itu ada potensi risiko. Tapi kalau misalkan mereka bilang, wah ini udah pasti kok dapat segini, nah itu udah hampir pasti bodong. Kecuali deposito ya, kecuali yang memang udah terdaftar dan diakui oleh OJK gitu. Kemudian yang kedua biasanya dengan sistem member get member gitu. Dan itu namanya skema Ponzi. Jadi sebenarnya memberikan uang atau keuntungan buat member yang lain atau member yang sebelumnya yang di atasnya itu bukan karena kalau yang belakangan marak kan robot trading ya, bukan karena hasil trading sebenarnya, tapi karena duit member yang diputar-putar aja. Jadi skema member get member gitu. Terus kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi menjanjikan return tinggi, yang kedua member get member, yang ketiga menjanjikan return tetap, menjanjikan return tetap. Nah itu yang nggak benar, karena investasi itu memang ada fluktuasinya gitu. Baik, terima kasih banyak Kak, terjawab ya Suhendra ya pertanyaannya ya. Bagaimana membedakan investasi bodong atau tidak, dan nanti Suhendra jangan panik ataupun jangan sedih karena nanti setelah ini kita akan langsung berbincang dengan OJK di mana akan lebih membahas lebih dalam lagi bagaimana cara perbedaan dari investasi bodong atau tidak. Baik Kak, terima kasih banyak atas materi atau atas bincang-bincang hangat kita ya hari ini. Dan saya yakin walaupun Kakak tadi udah menjelaskan panjang lebar, tapi sebenarnya belajar saham ini butuh waktu yang lebih panjang lagi ya Kak ya, untuk dapat benar-benar memahami bagaimana memulai untuk belajar saham. Sehingga teman-teman di sini kalau misalnya masih penasaran, tadi Kak Ellen juga sudah mengatakan bahwasanya ada informasi tentang belajar saham secara gratis dengan Kak Ellen. Terakhir Kak, seperti biasa, seperti webinar-webinar pada biasanya, pernyataan penutup dari Kakak untuk teman-teman yang ingin mulai berinvestasi saham. Silakan Kak. Jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang baru, jangan takut dengan risiko, karena kalau mau maju pastinya ada risiko. Cuman bukan berarti kita langsung hajar aja, tabrak risikonya, enggak. Kita harus berani mengambil risiko yang terukur, kita ukur risiko dan rewardnya dulu gitu. Karena semua orang, mereka yang sukses adalah mereka yang gitu. Dan teman-teman jangan takut salah, karena kesalahan adalah guru yang baik, tapi sebaiknya belajarlah dari kesalahan orang lain supaya menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Nah, di sini saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat Bank Indonesia, buat Direktur Bank Indonesia Institut Ibu Putri Nurul, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Bapak Muhammad Nur, serta perwakilan OJK Provinsi Riau Pak Erwin Setiadi, dan juga teman-teman dari BPI semuanya.